Ada kalanya kita merasa hidup ini seperti perlombaan. Semua orang terlihat berlari. Ada yang sudah punya rumah di usia muda. Ada yang sudah menikah dan bahagia bersama keluarga. Ada yang sukses membangun bisnis, keliling dunia, punya karier cemerlang, dan di titik itu, kita menatap diri sendiri, lalu bertanya dalam hati, kenapa aku masih di sini? Kenapa jalanku terasa lambat? Kapan giliranku tiba? Kita merasa tertinggal. Kita merasa gagal. Kita ingin semua serba cepat. Seakan-akan kalau tidak segera berhasil hari ini, maka kita tidak akan pernah bisa bahagia. Sejak kecil, kita sudah terbiasa dengan kecepatan. Ketika belajar berjalan, orang tua kita bangga saat kita cepat bisa. Ketika sekolah, kita dituntut cepat paham, cepat dapat nilai bagus. Saat dewasa, kita melihat teman sebaya lebih dulu menikah, lebih dulu punya pekerjaan, lebih dulu sukses. Dan di sanalah kegelisahan itu tumbuh. Kita berpikir, kalau mereka bisa cepat, kenapa aku tidak? Padahal, hidup bukan perlombaan lari. Hidup itu maraton panjang, yang setiap orang punya jalurnya sendiri. Mari jujur, salah satu yang membuat kita paling sering gelisah adalah media sosial. Setiap hari kita melihat pencapaian orang lain. Foto pernikahan, rumah baru, mobil baru, gaji besar, liburan ke luar negeri. Apa yang jarang kita lihat? Proses mereka. Air mata, kegagalan, rasa takut, keraguan, itu jarang ditampilkan. Sehingga tanpa sadar, kita membandingkan bab pertama kita dengan bab ke-20 orang lain. Kita merasa gagal hanya karena orang lain lebih dulu. Tapi bukankah setiap bunga punya musim mekarnya sendiri? Mawar tidak iri kepada melati. Melati tidak iri kepada bunga matahari. Semua indah, tepat pada waktunya. Banyak orang akhirnya memaksakan diri untuk cepat menikah, padahal belum siap. Cepat kaya meski dengan cara yang salah. Cepat sukses meski harus mengorbankan kesehatan mental dan fisik. Dan akhirnya mereka jatuh lebih keras. Hidup yang dipaksakan berlari justru kehilangan arah. Kita lupa, kadang proses yang lambat itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk kita sampai di titik yang kita inginkan. Lihatlah pohon bambu. Saat ditanam, 5 tahun pertama hampir tidak terlihat pertumbuhannya. Orang-orang bisa mengejek, kenapa tidak tumbuh juga? Tapi setelah waktunya tiba, bambu itu tumbuh sangat cepat, tinggi, dan kokoh. Begitu pula hidup kita. Ada masa akar yang sedang dikuatkan. Mungkin hari ini kamu belum sampai pada tujuanmu, bukan karena gagal, tapi karena Tuhan sedang menyiapkan fondasi agar nanti, ketika kamu berhasil, kamu bisa bertahan. Kita terlalu sering menatap hasil sampai lupa menikmati proses. Padahal, momen-momen kecil itulah yang kelak kita rindukan. Perjalanan panjang, tawa dan air mata, perjuangan, jatuh bangun, semua itu adalah bagian dari kisah hidup yang berharga. Jika semua serba cepat, kita tidak akan belajar menghargai arti sabar. Jika semua instan, kita tidak akan paham betapa berharganya sebuah pencapaian. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Setiap orang punya waktunya sendiri. Tidak perlu iri, tidak perlu gelisah, karena bisa jadi hal yang kamu kejar dengan tergesa-gesa hari ini akan datang dengan sendirinya di waktu yang paling tepat. Tuhan tidak pernah salah waktu, dan kamu sedang dalam proses menuju versi terbaik dari dirimu sendiri.